Sehari-hari naik mobil, main HP, liatin mobil. Weekend, kumpul sama teman-teman sambil mobilan. Datang event mobil. 24 jam otomotif terus. Sampai rumah, nonton filmnya, ya mobil lah. Biar ceritanya jadi anak otomotif banget. Nah nih, gue kasih 7 film dengan mobil-mobil ikoniknya biar lu makin valid jadi anak mobil. Gue Witansa, let's get it on to the top list. Film pertama gue mau kasih film dari Prancis yang legend banget dari zaman gue dulu. Judulnya itu Taxi. Rilis tahun 98 yang terkenal dengan taksinya yang bisa berubah kalau mau dipakai ngebut. Ceritanya tentang Daniel Morales, mantan tukang antar pizza yang resign buat jadi supir taksi pakai mobil Peugeot 406 Sleeper dia. Di suatu momen, SIM-nya Daniel itu dicabut sama Emilian, polisi cupu yang nggak bisa nyetir mobil tapi lagi handle kasus komplotan perampok bank dari Jerman yang kaburnya pakai Mercy W124 atau 500E. Karena Emilian kesulitan handle kasus ini, dia minta bantuan Daniel dengan imbalan SIM-nya Daniel akan dia balikin. Disitulah perjalanan duo Daniel-Emilian dimulai buat menumpas perampok yang getaway car-nya itu keren banget. Sebenarnya filmnya itu standar-standar aja sih, story-nya juga nggak gimana-gimana. Tapi mobil-mobil di filmnya dan scene kejar-kejaran Peugeot-nya Daniel sama Mercy Boxer V8 ini nggak pernah lepas itu dari ingatan gua. Lanjut, kita ada Baby Driver. Film bertema otomotif pertamanya Edgar Wright. Filmmaker yang terkenal banget sama gaya film buatannya itu yang selalu bikin adegan film dan background musiknya itu sinkron. Plotnya simple aja tentang si Baby, getaway driver komplotan perampok bank yang sebenarnya masih punya nilai moral. Mau cabut tapi udah kadung kecebur ke dunia kriminal. Di film ini tiap chase scene-nya itu intens dan seru banget. Dan salah satu mobil yang paling ikonik di film ini ya udah pasti Subaru WRX yang muncul di awal filmnya. Fun fact sedikit ya, Subaru WRX yang dipakai buat chase scene di awal film ini itu udah dimodif abis-abisan biar bisa take scene drifting yang epic banget. Walaupun pakai mesin boxer 2500cc bawaannya Subaru, tapi drivetrain dari mobil ini udah diswap segelondongan. Gardan juga diganti pakai LSD merek Cusco, rem tangan udah pakai hydraulic dan set coupling itu udah di replace total pakai XCD Stage 1 clutch. Di film ini itu gue suka banget gimana Baby itu bener-bener maksimalin potensi dari setiap mobil yang dia pakai. Lo harus nonton at least sekali lah ini film. Next, di list ketiga ada film dari zaman gua juga nih, Gone in 60 Seconds yang rilis di tahun 2000. Premis film ini berangkat dari gimana si Memphis yang diperanin sama abang Nicolas Cage harus nyuri 50 mobil dalam waktu 72 jam buat nyelamatin adeknya. Di film ini, lu bakal cuci mata banget karena mobil yang dicuri itu nggak kaleng-kaleng. Aston Martin, Mercy, Ferrari, Lamborghini, Porsche, sampai yang langka-langka kayak De Tomaso Pantera, Aston Martin DB1, sampai Rolls-Royce Stretch Limousine. Setiap mobil yang ada di list itu dikasih nama sama Memphis dan krunya buat kode samaran. Dan dari sekian mobil-mobil tadi, tetap Eleanor yang jadi paling ikonik, alias Ford Shelby Mustang GT500 tahun 67. Gara-gara film ini, saking ikoniknya si Mustang, sampai-sampai sekarang bener-bener semua orang itu setiap ngeliat Shelby Mustang warna abu-abu, pasti disebutnya Eleanor Mustang. Sejujurnya film ini plotnya so-so, tapi karena film ini berhasil bikin si Eleanor jadi legend, reputasinya filmnya itu jadi kedokrak banget. Dan kalau lu anaknya otomotif banget, gue jamin lu pasti puas cuci mata nonton film ini. Next, kita balik ke era sekarang lagi. Ada Ford versus Ferrari yang rilis di tahun 2019. Kalian ini kebangetan kalau nggak nonton ini minimal sekali lah, kata gue ya. Karena film ini nggak cuma nyeritain gimana Ford bisa ngalahin Ferrari di Le Mans, tapi juga nunjukin titik sejarah kejayaan Ford dengan Ford GT40-nya yang emang spesifik dibikin buat ngalahin Ferrari di ajang balap WEC atau World Endurance Championship. Buat yang belum tahu, di WEC itu ada beberapa sirkuit yang bergengsi buat dimenangin. Dan yang paling bergengsi itu 24 Hour of Le Mans, balapan endurance tertua di dunia. Oke, anyway, film ini cerita tentang gimana Ken Miles, pembalap British yang kerjasama bareng Carroll Shelby itu buat ngalahin Ferrari di 24 Hours of Le Mans. Film ini seru banget, ceritanya seru banget itu buat diikutin, dan aktingnya si Christian Bale sama si Matt Damon itu udah pasti nggak ada yang ngalahin. Dan gue cuci mata banget sih ngelihat scene Ford GT40 dan Ferrari 330 P3-nya itu sikut-sikutan di sirkuit. Nyebrang dikit dari dunia nyata, gue mau nyaranin kalian buat nonton Cars-nya Pixar. Buat tahun 2006, film ini animasinya sih gokil banget. Dan gimana Pixar itu ngegambarin mobil-mobil ini realistis banget. Dari suara mesin V8-nya Lightning McQueen yang persis kayak mobil NASCAR beneran, sampai plesetan-plesetan otomotif yang bakal sering lu denger kalau lu paham mobil. Waktu lu kecil dulu, mungkin lu akan terhibur banget dengan animasi dan ceritanya ya. Tapi coba deh nonton Cars ketika lu udah dewasa dan mulai paham mobil. Ada banyak elemen-elemen otomotif yang Pixar plesetin dengan cara yang kreatif banget di film ini.
Salah satu yang gue sadar itu adalah perbedaan era dari mobilnya Chick Hicks sama The King yang sebenarnya itu nggak nyambung kalau dibalapin bareng. Karena mobilnya Kings itu Dodge Charger Daytona tahun 70-an kan. Dan karakter ke King itu ngambil dari Richard Petty, legenda NASCAR yang julukannya juga sama, The King. Sedangkan mobilnya Chick Hicks itu modelnya nyomot dari Buick Grand National tahun 86. Mobil NASCAR di tahun 80-an dengan stylenya yang boxy abis. Next, gua kasih Ronin. Film action yang sebenarnya nggak mobil-mobil amat sih temanya. Karena sebenarnya cerita film ini lebih heavy ke actionnya. Cuman gue mau rekomen film ini karena yang pertama, ya emang film ini bagus banget. Dan yang kedua, scene action kejar-kejaran itu dianggap sebagai salah satu chase scene yang terbaik yang pernah ada. Di film ini akan ada chase scene BMW E34 V8 lawan Peugeot 406 yang dimana kita beneran pure dengerin raungan mesin mobilnya di RPM tinggi. Nggak ada background music, nggak ada editing berlebihan, nggak ada dialog atau reaksi lebay dari aktornya, dan juga nggak pakai CGI. Dan menurut gue justru itu yang bikin chase scene di film ini tuh jadi yang terbaik. Film ini diperankan sama Robert De Niro, Jean Reno, dan juga Natasha McElhone, aktor-aktor legendaris di zamannya. Must watch, minimal sekali nih. And I save the best for the last. Rilis terakhir, gue kasih film yang literally bikin bulu kuduk gue sampai merinding tiap kali dengar raungan mesin mobil di film ini. Pokoknya lo harus nonton deh film ini, wajib, gue paksa lo. Di list terakhir, gue kasih ini yang namanya Rush yang diperanin sama Chris Hemsworth sama Daniel Brühl. Film ini nyeritain rivalitas James Hunt sama Niki Lauda di F1 musim tahun 70-an dan ngikutin perjalanan mereka dari F3. Seru banget nih. Tiap adegan race itu gue selalu merinding dan ditambah background musik yang dikompos sama Hans Zimmer, tiap adegan yang dramatis dan tegang itu jadi makin kerasa banget gitu loh. Menurut gue, film ini tuh kayak surat cinta buat petrolhead. Karena rasa passion pembalap akan apa yang mereka lakukan di film ini itu bener-bener nular sampai ke gua waktu gua nonton. Belum lagi ditambah sama kehadiran mobil-mobil F1 di musim 70-an yang bentukannya itu masih nyeleneh-nyeleneh banget. Misal kayak mobilnya Tyrrell yang pakai 6 ban, sama mobil di musim 70-an awal tuh masih identik sama air scoop-nya yang gede banget. Belum lagi lu dengerin mesin V8 dan juga V12-nya F1 di tahun begitu. Irgasm banget tuh. Jadi itu dia kurang lebih film-film yang lu harus tonton biar kalau lu ngumpul kayak Cars and Coffee gitu ya bahasannya bisa nyebrang ke film ya. Nah lu jadi tahu deh kalau film mobil nggak cuman Fast and Furious doang. Next, bahas top taste apa lagi ya guys? Yang mau request ya silakan banget, titip salam juga boleh kalau bisa. Dan kalau lu ada rekomen film selain 7 list barusan ya boleh banget tambahin di komentar. Gue Witanza, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!